Jamur tiram putih atau memiliki nama latin Pleurotus astreotus adalah jenis jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes yang memiliki ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran yang mirip cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung. Jamur tiram putih masih dalam satu jenis atau kerabat dengan Pleurotus syringae yang sering kita kenal dengan sebutan king oyster mushroom. Jamur tiram putih atau Pleurotus astreotus merupakan jenis jamur yang dapat berkembang di dalam suhu atau suasana yang lembab, gelap, dan tanpa sinar matahari di daerah dataran tinggi sekitar 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Namun kemungkinan pertumbuhan jamur di dataran rendah tidaklah mustahil, asalkan iklim ruang penyimpanan dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan proses pertumbuhan jamur. Di dalam budidaya jamur tiram putih, suhu udara memiliki peran yang sangat penting untuk proses pertumbuhan jamur. Dalam proses pembentukan jamur dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inkubasi dan fase pembentukan tubuh buah. Pada fase inkubasi, suhu optimal untuk pertumbuhan jamur berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 60 sampai 70%. Dalam fase pembentukan tubuh buahnya memerlukan suhu udara antara 16 sampai 22 derajat Celcius. Budidaya jamur tiram putih atau Pleurotus astreotus merupakan salah satu usaha agribisnis yang memiliki peluang bisnis cukup besar dalam 10 tahun terakhir. Nilai ekonomis jamur tiram terus meningkat. Ini Pleurotus astreotus dikenal sebagai jamur yang mudah dibudidayakan. Banyak dikembangkan pada media substrat kayu yang telah dikemas dalam kantung plastik. Kemudian diinkubasikan dan dipelihara di dalam rumah kubung. Jamur tiram putih memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, Ca, Fe, tiamin, dan riboflavin. Setara dengan satu porsi daging hewani, karena kandungan vitamin dari jamur tiram putih cukup banyak. Masyarakat tak usah khawatir untuk terus mengkonsumsinya. Bagi masyarakat yang vegetarian, sangat cocok untuk mengkonsumsi jamur tiram putih ini, menjadi alternatif sumber vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Dan kandungan dari jamur tiram ini sama halnya dengan makanan dari olahan hewani loh. Jamur tiram dapat diolah dengan sedemikian rupa masakan, mulai dari camilan yang digoreng dengan tepung, atau biasa disebut jamur crispy, dan masakan tongseng jamur yang dicampur dengan bahan lainnya. Jamur tiram putih ini juga dapat diolah menjadi campuran nasi goreng. Siapa sih yang tak tergiur akan kelezatannya? Komoditi jamur tiram putih atau nama latinnya Pleurotus astreotus merupakan jamur tiram dengan prospek yang sangat bagus di daerah Jember. Dilihat dari segi permintaannya yang sangat tinggi, kemudian pemasarannya yang sangat baik, yang ketiga olahannya, yang keempat harganya yang sangat stabil. Jamur tiram putih yang pertama bisa menggunakan serbuk kayu. Serbuk kayu itu terdiri dari dua macam, serbuk kayu kasar dan serbuk kayu halus. Kemudian yang kedua ada katol padi, yang ketiga ada katol jagung, kemudian yang keempat kapur, yang kelima gips. Untuk serbuk kayunya itu bisa menggunakan sengon, mahoni, jati, kopi, dan karet. Untuk perbandingannya, yang pertama kita menggunakan standar petani. Standar petani itu menggunakan serbuk kayu 1 kintal. Jadi per 1 kintal itu kita bisa menggunakan katol padinya 15 kilo,
kemudian katol jagungnya 3 kilo, kemudian kapur dan gipsnya 1 kilo. Jadi yang pertama itu ada pengayakan. Pengayakan itu berfungsi untuk memisahkan serbuk kayu yang kasar dan serbuk kayu yang halus. Jadi kita nanti menggunakan serbuk kayu yang halus saja. Kemudian setelah itu ada proses pengadukan. Pengadukan itu dilakukan untuk mencampur bahan baku yang terdiri dari katol padi, katol jagung, kemudian kapur dan gips. Yang ketiga, setelah melakukan pengadukan, yaitu fermentasi. Fermentasi bisa dilakukan selama 2 kali 24 jam. Setelah fermentasi, baru kita melakukan tahap pengepresan. Pengepresan itu memasukkan serbuk kayu yang kita campur tadi ke dalam media plastik jamur tiram. Setelah itu baru kita bisa mensterilkan, yaitu mengukus backlog jamur tiram tadi ke dalam drum yang sudah dimodifikasi selama 7-9 jam. Baru setelah sterilisasi itu ada pendinginan. Nah, proses pendinginan itu yaitu mendinginkan media yang telah dikukus tadi. Nah, fungsinya pendinginan itu agar waktu kita inokulasi itu bibit jamur tiram tidak mati. Karena salah satu kegagalan dari proses pembuatan media jamur tiram adalah dilihat dari pengukusan sama pendinginannya itu. Untuk tahapan selanjutnya yaitu proses inokulasi. Proses inokulasi itu merupakan proses pembibitan, yaitu memasukkan benih F2 ke dalam media backlog. Seperti ini contohnya. Ini merupakan contoh F2 jamur tiram putih. Jadi medianya terbuat dari jagung. Untuk proses selanjutnya setelah inokulasi, kita lanjutkan ke proses inkubasi, yaitu pemeraman backlog agar miselium merata hingga 100%. Untuk proses lengkapnya bisa kita lanjutkan ke tempat pembuatan media jamur tiram.